Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majlis ini, sedikit belajar memahami tuntunan daripada agama kita, yaitu dinul Islam. Adapun pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan sebelumnya berkaitan dengan fikih makanan. Fikih makanan, halal atau haramnya makanan. Adapun pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan lebih fokus kepada sebab-sebab makanan itu diharamkan. Sebab-sebab makanan diharamkan. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada sebab-sebab makanan itu diharamkan, yang perlu kita ketahui adalah tentang hukum asal dari makanan. Jadi hukum asal makanan itu, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah halal, boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Secara zatnya makanan itu dari sisi hukum asalnya adalah halal, boleh dimakan, boleh dikonsumsi, baik makanan yang berasal dari binatang atau hewan, baik atau tumbuhan, maaf, binatang atau tumbuhan, hewan atau tumbuhan, baik yang hidup di laut ataupun di darat, semuanya boleh, halal dikonsumsi. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 2 ayat kami kutip di situ. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29, kata Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian. Jelas sudah. Jadi secara umum Allah menegaskan bahwa Allah telah menciptakan apapun yang ada di muka bumi ini untuk siapa? Untuk kita, kata Allah, untuk kalian, untuk manusia. Ini hukum asalnya. Jadi saya ulangi, Bapak Ibu rahimakumullah, makanan dari sisi zatnya hukum asalnya adalah halal, boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Lah, selepas kita mengetahui bahwa hukum asal makanan itu boleh dimakan, boleh dikonsumsi, tentunya setiap peraturan yang ada itu ada beberapa pengecualian dan pengecualian. Jadi kita buat aturan nih, biasanya pasti ada beberapa pengecualian, ketentuan yang harus dipenuhi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan makanan semuanya halal. Tetapi kemudian Allah menjelaskan di beberapa ayat yang lain tentang pengecualian berkaitan dengan makanan-makanan yang diharamkan, dalam arti sebab-sebab makanan itu diharamkan.
Yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa hal ya yang menyebabkan makanan yang awalnya halal menjadi haram. Sebab-sebabnya ada banyak sebetulnya. Dalam bahasan ini, dalam pertemuan kali ini kita sebutkan 3 saja terlebih dahulu. Jadi ada beberapa sebab yang menyebabkan makanan yang tadinya halal menjadi haram, tidak boleh dimakan. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika bercampur dengan najis. Jelas sudah ini. Sebetulnya perkara ini sudah sering dibahas, sudah kita ketahui bersama. Tetapi tidak ada salahnya kita mengingat-ingat kembali dari apa yang telah kita pahami sebelumnya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, makanan yang tadinya halal itu berubah status hukumnya menjadi haram dikonsumsi apabila bercampur dengan benda najis. Bercampur dengan najis. Artinya tidak boleh kita memakan sesuatu makanan yang benar-benar telah bercampur dengan benda najis. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157 di pertengahan ayat. Allah berfirman, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Salah satunya adalah perkara-perkara atau benda-benda yang najis. Ketika bercampur dengan makanan yang halal sekalipun, maka makanan yang halal tadi karena sudah bercampur menjadi tidak boleh, haram dimakan. Namanya kita kenal istilahnya mutanajis gitu, katakanlah begitu. Jadi mutanajis itu benda yang bercampur dengan najis, itu namanya mutanajis. Misalkan pipis itu apa? Najis. Bercampur dengan air 1 botol, maka air 1 botol tadi menjadi mutanajis. Najisnya itu disebabkan karena dicampuri oleh benda najis. Salah satu contohnya, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kok makanan yang bercampur dengan yang najis itu haram untuk dimakan? Ini juga disebutkan dalam sebuah hadis, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa satu ketika ada minyak samin dulu, mentega lah gitu, atau margarin ya, atau minyak katakanlah gitu, bercampur atau dijatuhi bangkai tikus. Jadi ada minyak gitu, kemudian ada tikus jatuh mati di minyak itu. Kemudian dilaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, gimana hukumnya minyak goreng dijatuhi tikus, kemudian tikusnya mati di dalam katakanlah wajan yang berisi minyak goreng. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, samin yang mentega kasusnya ini, in kana jabidan fa'alquha wa ma hawlaha wa in kana ma'i'an fala taqrabuha. Jika minyak itu atau jika mentega itu beku, maka campakkanlah bangkai tikus tadi bersama bagian yang ada di sekelilingnya. Makanlah sisanya, kata Rasulullah. Tetapi jika mentega tadi cair, maka buanglah seluruhnya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya kalau minyak kan udah cair itu. Jadi kasusnya ini adalah mentega, kan bukan mentega ya Pak? Margarin ya.
Apa itu margarin? Ya pengganti minyak goreng itu kan. Itu kan awalnya kan apa? Beku gitu. Kalau kena najisnya itu ketika margarinnya beku, dibuang najisnya, dibuang tikusnya dulu, kemudian dibuang bagian-bagian yang terkena dengan najis tadi. Adapun sisa yang lain yang tidak terkena dengan najis itu masih bisa dipakai kalau margarinnya masih beku. Tetapi kalau sudah cair, apalagi seperti minyak goreng, kemasukan bangkai tikus katakanlah, maka kata Rasulullah SAW, buang seluruhnya. Kenapa? Karena sudah minyak tadi menjadi mutanajis, tidak boleh lagi dipakai. Muncul pertanyaan, gimana kalau bangkainya semut, Ustaz? ya lumrah pertanyaan itu. Gimana kalau bangkainya semut, katakanlah begitu. Nah ini mohon maaf, memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama gitu. Disebutkan oleh sebagian ulama itu hewan atau bangkai hewan yang tidak berdarah. Apa tidak berdarah itu? Tidak mengalir darah gitu. Kalau jatuh ke katakanlah ke minyak tadi, itu dimakfu. Istilahnya dimakfu itu dimaafkan. Artinya tetap masih bisa digunakan minyak tadi. Kalau memang tidak merasa jijik. Tapi kalau merasa jijik itu ada yang nyebut hukumnya haram, Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, hewan atau bangkai hewan gitu, yang mana hewan itu tidak berdarah gitu ya, tidak ada darahnya, itu status hukumnya adalah dimakfu. Dimakfu itu berarti dimaafkan, apalagi misalkan sulit menghindari dari hewan itu. Contoh, pas lagi kan semut sesuatu yang sulit dihindari ya Bapak Ibu ya, kita tahu tidak itu? Semut itu kan sesuatu yang sulit dihindari, maka sekalipun dia jatuh ke dalam minyak goreng kita, mati di situ, maka kita ikut, mungkin saya secara khusus gitu, ikut pendapat para ulama yang menyebutkan bahwa hewan yang tidak berdarah, bangkai hewan yang tidak berdarah itu tidak membuat minyak tadi menjadi najis. Adapun kasus yang terjadi di zaman Nabi apa tadi? Tikus. Cukup besar tikus itu dan berdarah gitu. Jadi ada darahnya. Ya cari sendirilah hewan-hewan yang tidak ada darahnya itu apa saja gitu. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama, makanan yang tadinya halal boleh dimakan itu berubah statusnya menjadi haram. Yang pertama, apabila bercampur dengan najis. Misalkan minyak goreng, gorengan pertama daging babi misalkan itu. Berarti itu apa? Sudah tidak bisa dibuat goreng lagi gitu, udah campur soalnya. Untungnya kita nggak begitu. Jadi orang-orang yang mungkin tinggal di negara-negara yang mayoritas kafir atau non muslim memang perlu berhati-hati tapi di dalam membeli makanan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, makanan yang tadinya halal atau sebab yang menyebabkan makanan itu haram adalah ketika membahayakan tubuh.
Artinya kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang menimbulkan bahaya bagi tubuh. Misalkan banyak contohnya Bapak Ibu ya, makanan-makanan yang beracun misalkan, entah itu apa misalkan, apa kira-kira Bapak Ibu, hewan yang beracun, ular yang beracun, mungkin ular yang bisa, atau lebah mungkin, atau apalah, atau tumbuh-tumbuhan yang beracun, mengandung racun, haram dimakan. Haram. Kenapa? Karena membahayakan diri, apalagi sampai kemudian menyebabkan penyakit, termasuk bahkan menyebabkan kematian. Itu jelas-jelas dilarang. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaidikum bilat tahlukah. Janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Artinya kalau kita memakan satu makanan yang di situ makanan tersebut mengandung racun yang menyebabkan potensi berbahaya kepada tubuh kita, maka itu jelas-jelas dilarang. Nah itu tadi berbahaya itu. Ya apalah, nanti tanyanya ke dokter yang bisa ini, atau ke ahli gizi atau siapa yang punya kompetensi untuk menentukan makanan ini beracun atau tidak. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Bapak Ibu rahimakumullah, kata Nabi, barang siapa yang meneguk racun, wa man tahassa samman, barang siapa yang meneguk racun, faqatala nafsahu, hingga kemudian meninggal dunia, maka racun tersebut akan berada di tangannya dan ia akan meneguknya kelak di neraka jahanam dan kekal abadi di dalam neraka. Jadi naudzubillah Bapak Ibu ya, orang-orang yang makan makanan yang beracun menyebabkan dia kemudian terbunuh mati, apalagi sampai memang bunuh diri dengan cara apa? Bunuh ke diri katanya. Bunuh diri dengan meneguk baygon mungkin, atau obat nyamuk mungkin, dan seterusnya, atau bensin. Nah ini salah satu azab yang Allah akan timpakan kepada mereka kelak di neraka jahanam. Mereka akan